Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafaat dari kelas gabungan 4 jaringan dengan NIM 2404411377. Di sini saya akan mengerjakan proyek UTS, yaitu mata kuliah Sistem Operasi Berbasis Jaringan dari Bapak dosen Permadi Kusuma. Oke, langsung saja kita masuk ke virtual box-nya atau Windows Server-nya. Nah, yang pertama akan saya lakukan yaitu update sistem. Pastikan Windows Server dalam kondisi up to date. Yaitu pertama kita masuk ke local server, kita masuk ke Windows Update, tunggu. Sekarang kita cek for update. Selagi kita menunggu ini, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu pengaturan waktu. Nah, kita pengaturan waktu. Nah, kita masuk ke time zone di sini. Nah, di sini kita jika ingin mengganti zona waktu kita atau change time zone, lalu kita pilih. Nah, karena berhubung Indonesia tidak terdapat di dalam list ini, jadi kita pilih dengan satu zona saja, yaitu Kuala Lumpur atau Singapura, yang sama-sama menggunakan satu zona waktu dengan Indonesia. Nah, kita oke saja. Lalu langkah selanjutnya yaitu konfigurasi IP address status. Oke, kita masukkan konfigurasi IP di sini. Kita masuk ke Ethernet, lalu properties. Nah, kita masuk ke Internet Protocol version 4. Lalu kita use the following IP address. Nah, di sini kita isi 192.168.10.7. Semisal. Nah, kita masukkan subnet masknya secara otomatis. Kalau default gateway-nya itu 192.168.10.1. Nah, oke. Lalu kita nonaktifkan Internet Protocol version 6. Oke. Lalu kita close. Lalu kita refresh. Nah, sekarang Ethernetnya sudah berganti 192.168.10.7. Lalu kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu aktifkan remote desktop. Nah, caranya aktifkan remote desktop itu pertama kita masuk ke remote desktop. Di sini tulisannya masih disable. Nah, di sini tulisannya masih disable. Lalu kita allow remote connection to this computer. Oke, lalu kita klik apply. Lalu oke. Lalu kita refresh lagi. Nah, sekarang tulisannya sudah enable. Nah, cara kita mengecek remote desktopnya itu pertama mst kita masuk ke, lalu kita Windows R. Nah, di sini ketikkan kita masukkan nama komputer kita, itu ini chef artikel. Lalu connect, kita masukkan username-nya itu masih administrator. Lalu kita masukkan password VM yang kita buat di awal. Oke. Dan kita yes. Nah, kita tunggu. Nah, sekarang ada muncul seperti bar warna biru di atas ini. Nah, itu sudah masuk ke remote desktopnya. Nah, sekarang kita punya dua Windows yang berjalan seperti ini. Nah, ini dari remote desktopnya. Kita close. Terus saja. Nah, seperti ini contoh remote desktop yang sudah berjalan. Lalu kita close saja. Ya sudah. Oke. Nah, kita masuk ke langkah yang berikutnya. Ini sudah kita masuk ke langkahnya. Nah, ini tadi Windows Update-nya sudah berjalan, sedang mendownload. Ini semua download dari Windows Update. Kita tunggu saja karena ini memakan banyak waktu. Kita lanjut ke step yang berikutnya, yaitu nah ini rename server, yaitu servi nama Anda. Oke, saya masuk ke sini. Lalu saya masuk ke computer name.
Nah, di komputer name kita klik change, lalu kita komputer name kita rubah menjadi sesuai dengan modul, yaitu SRV, lalu nama saya Mustafa Putra, lalu kita oke. Lalu oke lagi. Nah, nanti nih setelah kita ganti, otomatis VirtualBox kita ini akan terrestart dengan sendirinya. Nah, kita restart now. Yes. Nah, kita tunggu merestart. Saya akan skip dulu. Nah, setelah di restart, kita cek local server. Nah, di sini SRV Muhammad Syafat Putra sudah terganti. Lalu kita masuk ke step yang berikutnya, yaitu membuat layanan domain utama dan instalasi Active Directory. Nah, kita masuk ke VM-nya, lalu ke dashboard. Kita pencet ini, Add Roles and Feature. Lalu kita next. Lalu pilih paling atas, next. Lalu kita next lagi. Nah, di sini kita pilih yang kedua, yaitu Active Directory Domain Service. Kita klik. Lalu Add Feature. Nah, lalu kita next lagi. Lalu kita next lagi. Next. Nah, di sini kita bisa menginstal. Oke, langsung saja kita install. Nah, di sini sudah tertulis starting installation atau fitur sedang menginstal. Nah, ini mungkin memakan sedikit waktu, mungkin akan saya skip dulu. Nah, di sini fiturnya sudah terinstall, lalu kita close. Kita masuk ke logo yang bendera ini. Nah, di sini kita membuat domain utama, yaitu yang langkah kedua tadi, ini membuat layanan domain utama. Kita masuk di sini, promote server. Nah, di sini kita pilih add a new forest. Lalu kita masukkan di sini root name-nya, itu Windows underscore server .net. Lalu kita next. Kita tunggu deployment configuration-nya. Nah, di sini kita masukkan password yang cukup sulit. Saya mengikuti dari modul Bapak Madi saja, yaitu admin 123 UNCP. Admin 123 UNCP. Lalu next. Lalu kita next lagi. Nah, kita tunggu NetBIOS-nya masuk. Nah, ini kita biarkan default seperti ini, Windows Server, lalu kita next lagi. Untuk kita linknya. Ini untuk penyimpanannya, kita next lagi. Kita next. Nah, jika ada masalah seperti ini, tadi sempat ada permasalahan dengan IP, jadi kita pakai dengan status yang otomatis saja. Nah, sekarang sudah bisa. Lalu kita install. Nah, ini mungkin memakan sedikit waktu, jadi mungkin akan saya skip. Oke. Di sini sudah ada ADDS dan DNS-nya. Nah, tadi setelah install, nanti VirtualBox-nya akan terstart kembali, lalu masuk seperti ini, dan sudah ada ADDS dan DNS. Nah, kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu konfigurasi DNS server. Oke, kita masuk ke, nah, untuk pertama, untuk mendownload DNS ini tadi, bisa dengan cara Active Directory juga, kalau secara manual seperti ini. Kita next, lalu next lagi, lalu next lagi. Nah, di sini kita centang DNS server. Jika belum dicentang, kita centang, lalu next lagi, lalu next lagi. Nah, nanti ada kata install, kita install di situ. Karena saya sudah terinstall, jadi saya tidak bisa install kembali. Saya akan masuk ke konfigurasi DNS-nya. Oke, pertama kita masuk di tools, lalu ke DNS. Lalu klik kanan ini, klik 2 kali,
lalu klik 2 kali di bagian reverse. Nah, kita ke reverse-nya dulu, lalu kita klik kanan, terus new zone, lalu next, pilih paling atas primary zone, next lagi, next lagi. Nah, kita pilih IPv4 reverse. Nah, kita masukkan IP address kita. Karena tadi IP address-nya saya belum konfigurasi, jadi saya konfigurasi dulu terlebih dahulu ID. Itu tadi 192.168.10. Lalu next. Nah, kita pilih paling bawah yaitu do not allow dynamic update. Lalu next lagi, lalu finish. Nah, sudah ada. Oke, kita masuk ke forward lookup zone. Lalu kita new zone, next lagi. Nah, kita pilih primary zone, terus to all DNS server running. Nah, zone name-nya itu kita masukkan di sini. Nah, nama domain name itu kampus lokal. Kita masukkan kampus titik lokal. Terus kita next. Nah, ini masukkan do not allow dynamic update, kita pilih. Lalu next lagi, lalu finish. Nah, di sini kampus lokal yang tersedia. Nah, kita masuk lagi ke ini, tambahan record www FTP di IP server. Nah, langkahnya itu kita masuk di Windows Server. Windows Server ini. Lalu kita klik ini. Lalu tambahkan new alias. Nah, masukkan www. Terus browse. Sini forward Windows Server. Terus pilih itu. Oke. Terus klik OK. Nah, sudah ada www-nya, lalu kita masuk ke FTP lagi. Lalu new alias, terus FTP. Lalu browse, CRV, forward, lalu Windows. Nah, kita pilih paling bawah yaitu CRV Mushaba. Oke. Nah, sekarang sudah ada www dan FTP-nya. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu ke reverse lookup zone, yaitu sesuaikan dengan IP address sudah, dan tambahkan PTR record. Nah, cara menambahkan PTR record itu kita klik ini 2 kali. Di sini kita klik kanan, baru new pointer. Nah, di sini sudah terisi 191.168.110, ya sudah kita konfigurasi. Lalu kita browse, kita pilih ini forward, lalu kompas lokal. Maaf, salah. Lalu kita Windows Server. Nah, kita pilih ini CRV Mushaba. Oke. Nah, sudah ada. New pointernya. Dan di sini kita gunakan perintah nslookup. Untuk pertama kita masuk ke CMD, lalu kita cd, terus slash miring, lalu kita tulis ns loop. Nah, default servernya sudah muncul yaitu CRV Mushaba Putra di Windows _server.net dan addressnya itu 192.168.10.7. Oke, mungkin sekian dari proyek UTS saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.